Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan mengucapkan selamat pagi kepada seluruh pemirsa di YouTube online GKJW Situbondo pada Minggu 27 September 2020 ini. Kita dalam masa-masa pandemi masih menggunakan ibadah online dan menghimbau kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk tetap melakukan protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Hari ini, hari Minggu, adalah merupakan penutupan bulan Kitab Suci dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan sukacita kita naikkan pujian Kidung Ria nomor 9. Kita nyanyikan 2 kali, bertemu dalam kasih-Nya. Semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Mari kita bersama-sama khususkan ibadah kita di pagi hari ini di dalam pengakuan kita yang demikian. Saat teduh bagi Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku semua. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya dengan penuh sukacita. Terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada Minggu pagi hari ini 27 September 2020 kita bersama-sama membangun peribadahan dan sekaligus minggu ini adalah minggu penutupan bulan Kitab Suci. Kembali Bapak Ibu dan Saudara, meskipun saat ini adalah minggu penutupan bulan Kitab Suci, mari kita terus menghayati akan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita hayati tema ibadah kita yang telah dipersiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jayawetan, yaitu firman Tuhan semesta membuka setiap mata. Kita sambut tema ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 baitnya yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman.
Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan ungkapan segala syukur sukacita bahwa Tuhan dengan begitu baiknya telah menuntun, membimbing, mengurapi, sekaligus memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terkhususnya di dalam kami berproses hidup selama 1 minggu yang telah kami lewati ini. Kami percaya ya Tuhan, karya Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menuntun kami. Kebaikan-Mu senantiasa membimbing kami, sehingga jalan kehidupan kami boleh kami nikmati dengan penuh sukacita. Ya Bapa, di minggu pagi hari ini kami pula diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan, dosa yang telah kami lakukan di dalam setiap proses kami hidup. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami tidak mampu seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Kami ingat bahwa di setiap saat kami hanya mampu mengikuti sedikit ajaran Tuhan. Keinginan kami, nafsu kedagingan, kemanusiawian kami ya Tuhan, yang sering kali menguasai kehidupan kami. Baik dalam angan-angan kami, dalam perilaku kami dan tutur kata kami. Maka di minggu pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon ampun, kami mohon maaf atas kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat, baik kepada Tuhan maupun sesama kami. Kami mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan, mengembalikan diri pribadi kami kepada pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga saat ini kami bersama-sama boleh merasakan dan menikmati sapaan dan sentuhan Tuhan melalui rangkaian peribadahan minggu ini. Kami juga mohon Roh Kudus-Mu menolong, menopang, menuntun kami, sehingga kami semua boleh senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Inilah doa seruan, pengakuan sekaligus harapan kami, yang semuanya kami letakkan ke dalam tangan dan kuasa kasih Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kekal dan abadi. Amin. Sungguh Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di minggu pagi hari ini adalah kesempatan yang indah yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, bahwa Tuhan telah memberikan waktu bagi kita. Baru saja kita bersama-sama datang kepadanya untuk memohon pengampunan akan dosa, akan setiap kesalahan yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tentu saja Tuhan Allah yang kita sembah dan kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh pengampunan kepada setiap hati yang percaya, yang mengaku dengan jujur dan tulus di hadapannya. Mari saudara-saudaraku, kita dengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita hayati dan kita hidupi dalam setiap waktu kita, yang terambil di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan
yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Inilah berita anugerah bagi kita semua. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kita bernyanyi. Melalui Kidung Jemaat nomor 40 kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilangmu tak bercelah, olehnya ku sembuh. Ketika isaku cemas, sekarang ku lega. Syukur Bapa, ku tak lepas berkat anugerah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Bacaan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas campur tangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pada minggu pagi hari ini, Engkau masih memberikan satu kesempatan kepada kami semua untuk belajar, untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu pada pagi hari ini yang terambil dari Keluaran pasal 17 ayat 1 yang ke-7 sampai dengan 7, kiranya nantinya akan dapat kami pakai sebagai pegangan di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini menghasilkan buah-buah kebenaran iman percaya kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7 yang demikian. Di Masa dan di Meriba,
Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa dan mereka berkata, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tetua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar. Terlebih yang berbahagia adalah setiap orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana kabarnya semua? Kami berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, para pemirsa yang pada saat ini menyaksikan atau ikut bersama-sama beribadah dengan Gereja Kristen Jawetan Jemaat Situbondo, kami Majelis Jemaat selalu berdoa untuk Bapak Ibu dan Saudara panjenengan tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi mendapatkan rengkuhan dari Tuhan, kesukacitaan dan kebahagiaan lahir dan batin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita senantiasa harus terus semangat. Hati kita harus penuh dengan sukacita. Meskipun kita tahu kita menghadapi berbagai dinamika dalam kehidupan ini, belum selesai yang satu, datang yang lain. Bahkan kemarin kita bisa menghirup udara segar beberapa waktu, kita oleh pemerintah pusat, daerah maupun terdekat dengan kita bisa bersama-sama beraktivitas. Namun kembali di hari ini, kembali di saat ini, melonjaknya saudara-saudara kita yang terpapar akan virus COVID-19 ini, sehingga membuat beberapa tempat yang ada di negara kita, yang ada di wilayah kita, melakukan kembali PSBB. Jangan kecil hati, jangan ciut nyali kita. Mari kita tetap, Bapak Ibu dan Saudara, kami menghimbau kepada panjenengan tetap menjaga kesehatan. Gunakanlah masker kemanapun panjenengan pergi. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ayo Bapak Ibu dan Saudara, mari kita giatkan hidup yang sehat lahir dan batin. Sekaligus mohon tolong dan mohon kepada panjenengan semua, mari kita hindari kumpulan-kumpulan
kita jaga social distancing dan physical distancing. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita bersama-sama membantu rekan-rekan kita, para tim medis, relawan yang mereka berjuang sungguh-sungguh untuk menjadi barisan terdepan. Kalau kita tidak peduli dengan kondisi kita, tidak peduli dengan mereka, kita kasihan mereka. Mereka yang ada di barisan depan, mereka mengalami begitu banyak beban pekerjaan. Mari kita bersama-sama menolong, membantu sesama kita dengan kita menjaga kesehatan kita, menjaga social distancing dan physical distancing kita. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita rajin membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, dari Kejadian pasal 1 sampai kepada Perjanjian Baru, kitab Wahyu, kita menemukan banyak sekali janji-janji yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita. Monggo panjenengan kalau panjenengan ingin melihat, monggo silakan membaca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Panjenengan bisa menyaksikan begitu banyak janji-janji Kristus, begitu luar biasa penyertaan Tuhan kepada setiap umatnya. Namun Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita, Tuhan memberikan banyak janji, Tuhan memberikan banyak kemudahan, Tuhan memberikan banyak hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan umat yang percaya. Namun kalau kita perhatikan dengan seksama dalam kehidupan kita hari lepas hari, seringkali jalan-jalan yang kita lalui dalam kehidupan kita semakin hari semakin sulit atau susah. Bahkan persoalan hidup kadangkala silih berganti datangnya. Waduh, rasanya kok begitu beratnya jalan Tuhan. Deket-deket ini kok begitu sulit ya jalan-jalan Tuhan ini. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan. Ingat, memang Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan kemudahan, Tuhan memberikan kasih-Nya, pengorbanannya, keselamatan kepada setiap umat yang percaya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kita harus tahu bahwa di dalam rangkaian kehidupan kita, Tuhan juga ingin memproses hidup ini supaya hidup kita semakin berkualitas baik. Baik di dalam iman maupun di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Contohnya pada bacaan kita saat ini, yaitu perjalanan umat Tuhan, bangsa Israel, bangsa pilihan yang telah dijanjikan oleh Tuhan semasa hidup Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Turun-temurun janji itu diberikan untuk umat pilihannya, dan tibalah janji itu kepada umat Israel. Mereka bergerak untuk keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah Kanaan. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu dan Saudara, apakah perjalanan mereka diwarnai dengan kesenangan, diwarnai dengan kegembiraan, diwarnai dengan sukacita, atau diwarnai dengan hal-hal yang sebaliknya? Kalau panjenengan membaca Keluaran pasal 17, kita membaca ayatnya yang pertama sampai yang ke-7, di mana pada saat itu bangsa Israel berada di suatu tempat di mana tempat itu tandus dan kering, tidak ada mata air. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mulai tidak sukacita, mereka mulai mengalami depresi, dan mereka mengalami kegembiraan yang sudah tidak ada lagi. Isinya mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai marah, mulai kecewa dengan apa
yang mereka lakukan. Sampai-sampai mereka mengatakan, lebih baik aku hidup di tanah Mesir dengan tetap berada di kungkuan penjajah. Mereka mengalami penderitaan di Mesir, namun lebih baik di sana daripada pada saat itu di satu tempat ini mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami penderitaan yang sangat berat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan ini sebenarnya ingin membawa kepada kehidupan kita. Setiap umat yang percaya, memang kita harus yakin dalam hati kita, dalam jiwa kita, bahwa Tuhan senantiasa selalu memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan akan selalu sedia menolong, menemani, membersamai, merengkuh, menopang setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga akan dihadapkan dengan proses kehidupan. Untuk apa proses kehidupan itu? Proses kehidupan itu untuk melatih hidup kita. Coba saya mau menganalogikan. Pada saat kita masih kecil, pada saat kita masih baru lahir, tidak langsung oleh orang tua kita atau oleh dokter, oleh suster, kita diberi makanan yang keras, misalnya nasi. Tidak, tetapi kita masih diberi ASI. Kemudian beranjak 3 bulan, 6 bulan kita berubah menjadi bubur. Kemudian nasi yang keras. Kemudian sampai saat ini kita bisa menikmati segala sesuatu yang disajikan. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, umat Tuhan pada saat itu diproses untuk mampu mereka hidup, berjuang, dan mampu melihat bahwa setiap pribadi yang siap dan sigap menghadapi setiap tantangan dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan hari lepas harinya. Ini membuat bangsa Israel siap. Bahkan panjenengan dan saya siap akan menghadapi tantangan dinamika kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dilakukan umat Israel adalah memberontak. Mereka bersungut-sungut. Nah, seringkali dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi yang berat, kita pasti memberontak. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Harusnya kan Tuhan bisa melakukan ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Iya. Saya tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu contoh, saya di minggu-minggu ini, saya mengikuti kegiatan, yaitu saya diberi tugas oleh Majelis Agung untuk ikut kursus bahasa Inggris. Bahasa Inggris bagi saya adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang wow begitu. Tentu dalam setiap proses yang saya alami hari pertama, hari kedua, minggu pertama, dan saat ini hampir minggu yang terakhir, saya mengalami proses. Dan saya begitu pening, saya begitu penat. Bahkan sempat saat di tengah-tengah saya mengalami proses, saya ingin mengundurkan diri. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya mengundurkan diri, ketika saya memberontak untuk membelot, saya tidak mau melakukan tugas, mengerjakan tugas, apa yang terjadi? Setiap hal yang berhubungan dengan bahasa Inggris, maka saya akan menolaknya. Sama halnya ketika manusia atau umat Israel ini tidak mampu melihat sisi yang positif dalam satu peristiwa. Pada saat itu mereka kekurangan mata air. Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka bersungut-sungut. Tetapi bagaimana Musa? Bagaimana diri sang pemimpin Musa? Justru Musa datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan hanya mendengar? Apakah Tuhan hanya sekedar menonton, menyaksikan umatnya yang sedang menderita? Enggak.
Enggak. Tuhan ambil bagian. Tuhan datang. Tuhan memberikan dengan sesuai harapan setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh bersama-sama hari ini untuk melihat sisi kehidupan yang kita hadapi. Virus corona di tahun 2020 ini menurut saya adalah bagian dari cara Tuhan untuk mengembalikan hidup kita kepada hidup yang bersandar kepada Tuhan. Hidup mengembalikan hidup kita kembali kepada sesuatu yang lumrah, yang seharusnya kita lakukan. Coba sebelum ada COVID-19 pada tahun 2019 saja, COVID sebelum terjadi, apa yang panjenengan lakukan? Kita kemana-mana dengan seenaknya. Kita bahkan panjenengan dan saya jarang menggunakan masker toh. Kita jarang menggunakan pelindung di muka kita untuk menutupi debu atau menutupi polusi udara. Tetapi saat ini kita beramai-ramai, kita bersama-sama kemanapun, di dalam mobil, kita ke pasar, kita ke mall, kita kemana saja, kita selalu pakai masker. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Kita kembali untuk berproses dalam kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Juga untuk cuci tangan. Bapak, Ibu, dan saudara, panjenengan dan saya, sebelum masa COVID-19 ini terjadi, kita dari ngapa-ngapain lalu ambil makanan, kita makan dan lain sebagainya tanpa memperdulikan cuci tangan. Hari ini keluar sebentar kita cuci tangan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai mandi berkali-kali. Karena apa? Karena kita menjaga kesehatan diri kita, juga orang di kanan kiri yang kita cintai dan kita sayangi. Bapak, Ibu, dan saudara, sebenarnya peristiwa yang ada di depan kita, setiap dinamika yang terjadi di depan kita, dapat kita ambil nilai-nilai positif dan kita bisa hidupi dalam setiap waktu. Nah, inilah Bapak, Ibu, saudara, firman Tuhan membuka setiap mata. Dengan firman ini kita dibuka. Oke, mungkin hari ini panjenengan sedang sakit, yang ada di rumah panjenengan sedang dirawat atau di rumah sakit, atau setiap keluarga yang saat ini ada di ujung tanduk, atau setiap anak-anak kita, atau setiap pribadi yang pada saat ini mengalami goncangan, kesulitan, bahkan perkara hidup yang sangat-sangat berat. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita jangan memberontak. Mari kita hidupi, mari kita pandang bahwa peristiwa yang ada, yang saat ini kita hidupi, saat ini kita hadapi, adalah satu bagian yang tersendiri. Mungkin panjenengan sakit, itu hari ini bukan menunjukkan kita lemah, kita tak berdaya, tetapi kita dicoba untuk kembali menghargai tubuh kita, pemberian Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, banyak hal melalui firman Tuhan ini. Mari kita mencoba bersama-sama menghayati sebuah peristiwa yang panjenengan hadapi, dimaknai secara positif, dan itu menjadi bekal bagi panjenengan untuk melangkah di kehidupan yang akan datang. Selamat berproses Bapak, Ibu, dan saudara. Kiranya Tuhan menuntun dan mengiringi setiap langkah kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama-sama. Iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti kita akan bersama-sama ungkapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh membangun persekutuan. Kami bersama-sama di tengah-tengah keterbatasan kami, yang kami lakukan peribadahan baik di rumah maupun di mana saja saat ini ketika kami sedang menyaksikan ibadah. Kami bersyukur kami diberi waktu dan kesempatan untuk kembali membangun kebersamaan kami dengan Tuhan di dalam waktu yang khusus ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bila dalam peribadahan ini Tuhan menyapa dan menyentuh kami melalui seluruh rangkaian peribadahan. Baik itu pujian, doa, ungkapan literatur, dan juga khotbah perenungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami hayati sebagai wujud sentuhan dan sapaan Tuhan bagi kami umat-Mu. Kami bersyukur kami diberi pemahaman dan pengertian. Setiap hati dan mata kami terbuka bagaimana cara Tuhan untuk memproses kehidupan kami waktu demi waktu. Kami sadari ya Tuhan, akhir-akhir ini kondisi kehidupan kami semakin hari semakin berat. Melalui firman Tuhan ini kami hayati dan kami sadari bahwa Tuhan ingin memproses hidup kami supaya kami semakin tangguh, supaya kami semakin teguh di dalam pengharapan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Namun ya Tuhan, kami menyadari kami adalah manusia biasa yang mudah rapuh, mudah patah dalam setiap menghadapi situasi hidup ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu, Roh Tuhan, kuasa Tuhan untuk senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan kepada setiap kami di dalam kami hidup di hari lepas hari. Sehingga kami dapat menghidupi, dapat melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Ya Tuhan, izinkanlah saat ini kami membawa syafaat, kami membawa setiap harapan, terkhususnya untuk bangsa dan negeri kami. Engkau tahu situasi yang dihadapi oleh negeri kami Indonesia, baik dari segi ekonomi, segi politik, hubungan masyarakat satu dengan yang lain, hubungan antar agama, dan juga upaya bagi bangsa dan negeri kami ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tentu saja Tuhan, kami mohon rahmat dan hikmat-Mu, pertolongan tangan Tuhan menjamah setiap kami semua, sehingga kami, setiap elemen masyarakat mampu membangun sinergi
dengan para pemimpin negeri kami dari pusat sampai daerah, sehingga kami bersama-sama berjuang mendorong, mewujud nyatakan negeri dan bangsa kami yang aman, damai, adil, dan juga negeri yang dapat menjadi rumah bagi kami untuk tinggal dan diam, berlindung. Tuhan, kami juga mohon urapan-Mu, terkhususnya untuk para saudara-saudara kami yang ada di barisan terdepan di dalam mengupayakan memutus mata rantai COVID-19 ini. Baik dari tim medis, para peneliti, relawan, dan juga elemen masyarakat, juga para pemimpin pemerintahan. Kami mohon rahmat hikmat Tuhan menopang dan menolong. Tangan Tuhan senantiasa menyertai, menopang setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami, negeri kami, bahkan seluruh dunia ini dapat segera melewati bencana non alam ini dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan di Kabupaten Situbondo. Engkau tahu situasi dan kondisinya bila saat ini kami akan menghadapi pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakilnya. Kami mohon ya Tuhan perlindungan dan penyertaan-Mu, dan terkhususnya untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo saling bahu-membahu bekerja sama sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, damai, dan siapapun nantinya yang terpilih menjadi pemimpin di Kabupaten Situbondo, kiranya semuanya itu adalah karunia dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan kehidupan gereja dalam setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan gereja, kegiatan demi kegiatan. Mampukan gereja menjadi wakil Tuhan di dalam mengabarkan, menyampaikan suara kebenaran, firman Tuhan dalam setiap proses dan kehidupan gereja. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jaiwetan, baik dari lingkup majelis agung, majelis daerah. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara setiap perjalanan kami gereja-Mu ini, baik di dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap program-program kegiatan pelayanan yang dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati, terkhususnya dalam persiapan persidangan majelis daerah untuk Besuki Barat. Kami mohon rahmat Tuhan, hikmat Tuhan menopang kami semua, sehingga kami senantiasa boleh menjalankan perapatan itu dengan baik, benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan majelis jemaat-Mu dalam setiap program kegiatannya, dalam setiap pelayanan yang dilakukan, baik itu ibadah minggu, ibadah keluarga, kategorial, dan juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Situbondo. Kami mohon rahmat dan hikmat-Mu menopang dan menolong, membersamai setiap kami para pelayan-pelayan jemaat Tuhan untuk senantiasa melayani Tuhan di tengah-tengah jemaatnya dengan penuh sukacita dan syukur. Kami juga menyerahkan setiap warga, setiap pribadi, saudara-saudara kami yang saat ini bersama-sama menyaksikan dan berdoa di hadapan Tuhan. Bagi saudara kami yang sakit, keluarga demi keluarga yang mendambakan pemulihan, kedamaian, kebersamaan, keluarga yang mendambakan buah hati, setiap pribadi yang mendambakan pasangan hidup, pekerjaan dan usaha, setiap ibu-ibu yang sedang hamil, anak-anak kami yang bekerja dan belajar, baik yang di luar kota maupun di dalam kota.
untuk para adiyuswa, janda, duda, yatim piatu, sekaligus juga kepada saudara-saudara kami yang berbahagia di dalam 1 minggu ini. Mereka berulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Kepada Ibu Endang Pinasti Ningsih, Ibu Umi Wahyuniati, Saudari Yohana Tesalonika Kristanti, anak Jonathan Sakti Raharjo, Ibu Irene Dolvina Maria, dan keluarga Bapak Inyoman Suparta dan Ibu Mulyani, dan setiap pribadi yang tak mampu kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang Maha Tahu, kami mohon tengok dan selidikilah setiap hati yang hari ini berseru di hadapan Tuhan. Kami percaya rahmat dan hikmat Tuhan, pertolongan dan campur tangan Tuhan senantiasa menopang, menolong, merengkuh, menguatkan dan memampukan kami hidup dalam keseharian kami. Mampukan kami untuk terus bersandar dan berpengharapan kepada Sang Kristus Yesus. Ampuni kami, maafkan kami ya Tuhan, bila di dalam kami beribadah maupun berdoa ada kesalahan, kekeliruan, ketidakkesempurnaan kami mohon belas kasihan Tuhan dan pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, penyempurnaan dan pengampunan itu terjadi. Inilah doa kami ya Bapa, inilah permohonan kami. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Sang Kristus Yesus, Juru Selamat kami hidup kekal dan abadi. Izinkan kami mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan syukur kita dalam persembahan, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, ataupun persembahan perpuluhan. Untuk mendukung kegiatan pelayanan di Jemaat GKJW Situbondo, GKJW Jemaat Situbondo juga menerima melalui rekening yang tertera di bawah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat Alkitab yang akan mendasari persembahan pada minggu pagi hari ini terambil di dalam Alkitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan iringan Kidung Ria nomor 99, kita dengan penuh sukacita mempersembahkan persembahan kita. Betapa hatiku.
Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita pada minggu pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan kami semua ini bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Engkau berkati kami Tuhan, baik yang sudah memberi ataupun yang belum memberi ya Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka semua ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan undur dari ibadah online. Kiranya kasih-Mu senantiasa melindungi kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku, marilah kita undur dari ibadah ini. Kita kembali dalam setiap aktivitas pekerjaan kita hari lepas hari dengan penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita menghadapi setiap peristiwa dalam kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Kita tahu memang berat kita hadapi, tetapi yakinlah di balik situasi dinamika kehidupan itu, tangan Tuhan selalu menolong, menopang, menguatkan, dan memberkati Bapak, Ibu, saudaraku sekalian. Kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi pelengkap kidung jemaat nomor 182 bait 1 dan 2. Ku utus kau. Berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Putus kau berkorban bagiku. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.